Alright guys, selamat siang guys. Apa kabar kalian di siang hari ini? Sehat selalu buat kalian semua. Dan tentunya doa terbaik dari gua buat kalian semua guys ya. Oke guys, di siang hari ini guys, gua menemukan satu artikel yang tidak kalah menariknya dengan kasusnya si Rafael Alun ya. Penjahat dan tikus god. Dia lebih jahat dari tikus god dan lebih jahat dari penjahat guys ya. Alright guys, dimana di siang hari ini gua menemukan satu artikel yang sangat menarik di sini di Detikcom 18 jam yang lalu guys ya. Dimana Kejagung sedang mengusut dugaan kasus korupsi pada pekerjaan pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2 dengan nilai kontrak kurang lebih 13 triliun. Wow guys, gila sekali guys, luar biasa ya. Ini adalah permainan yang menurut gua sih sudah lama ini ya, hal-hal ini terjadi ya dalam hal tender tentunya ya. Ketika seseorang atau kontraktor ingin memenangkan salah satu tender gitu kan, tentu ya berarti harus ada pengorbanan terlebih dahulu gitu ya. Deal-dealan di belakang layar. Kita baca dulu guys ya. Kita baca sekilas guys ya, karena kita lihat ada yang lebih lengkap lagi terkait dengan praktek culas ya pada saat perbaikan jalan ini guys ya. Sebentar guys. Oke guys, dari detiknews.com di sini hari Senin tanggal 13 Maret 2023 jam 14.25 waktu Indonesia bagian barat. Di sini disebutkan guys, Kejaksaan Agung sedang mengusut dugaan kasus korupsi pada pekerjaan pembangunan tol Jakarta Cikampek 2 elevated di ruas Cikunir sampai dengan Karawang Barat. Kasus tersebut kini telah naik ke tingkat penyidikan terkait perkara tol Japek ini nilai kontraknya kurang lebih 13 triliun. Penyidik sudah meningkatkan perkara ini ke proses penyidikan umum, kata Puspenkum Kejagung Ketut Sumedana ya. Di kantornya Senin tanggal 13 bulan 3 2023. Ia mengatakan saat ini sudah ada 15 saksi yang diperiksa. Penyidik juga masih menelusuri alat bukti terkait kasus tersebut. Dan sampai saat ini, teman-teman penyidik sudah memeriksa 15 saksi karena sudah menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan umum, katanya. Wow, guys, ini Indonesia tinggal nunggu bangkrutnya, guys. Ampun, aing mah. Indonesia ini akan bangkrut bukan sama negara orang lain ya, tetapi ya sama bangsanya sendiri ya, yang punya mental dan karakter seperti tikus-tikus seperti ini guys ya, yang selalu menggerogoti dan tahu gitu kan, membaca peluang gitu kan, keuntungan yang ditempuh dengan cara yang tidak benar guys ya. Dan guys, di sini nilai kontraknya adalah 13,5 triliun ya. Dalam pelaksanaannya, pengadaannya diduga terdapat perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan dalam mengatur pemenang lelang yang menguntungkan pihak tertentu. Sehingga atas perbuatan tersebut diindikasikan merugikan keuangan negara. Wow, guys. Ini kasus sebenarnya sudah lama terjadi, guys ya. Entah pemerintah menutup mata atau pura-pura nggak tahu. Tapi di sini disebutkan guys ya, bahwa ya kemungkinan besar ya dalam hal ini pihak penyelenggara, pemerintah dalam hal ini juga ikut terlibat gitu ya. Karena ya makanya Kejagung di sini menyampaikan ada indikasi gitu kan guys ya. Dan lebih lengkap guys, ini lebih lengkap, gue ingat ada satu artikel di CNN Indonesia ya, gue sempat baca dan nggak sempat gue upload ya. Ini hampir sama dengan kasus yang Kejagung temukan ya, tetapi di CNN dia lebih detail terkait dengan praktek-prakteknya guys. Kita lihat guys seperti apa guys. Let's go guys. Artikel ini gue udah baca sebetulnya, cuma belum sempat gue upload ya, kelupaan guys ya, kelupaan, jadi dia kelewat aja. Pas begitu gue baca di Kejagung, ternyata gue ingat nih ada salah satu artikel yang hampir sama guys. Ini dia guys, di 5 Maret guys. Di sini disebutkan di cnnindonesia.com, praktek culas perbaikan jalan raup untung hingga triliunan rupiah. Wow guys, kita baca guys. Di sini dia ada apa namanya trik-trik, bukan trik-trik ya, yang biasa dilakukan dalam hal tender ya guys ya. Praktek culas perbaikan jalan raup untung hingga triliunan rupiah hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023. Coba kita baca guys ya. Perbaikan jalan
Perbaikan jalan dan pemeliharaan jalan di sejumlah jalan ibu kota disusupi dugaan praktek culas yang kerap dilakukan pihak penyelenggara jalan, dalam hal ini pemerintah, dengan vendor kontraktor pemenang tender. Seorang kontraktor yang tidak ingin disebutkan namanya membeberkan deal-deal yang dilakukan pihak penyelenggara jalan dan kontraktor untuk meraup keuntungan pribadi dari anggaran dan dengan jumlah yang variatif, tergantung besarnya proyek pembangunan jalan tersebut. Misalnya, 1 kilometer anggarannya adalah 500 juta untuk rehabilitasi aspal. Kemudian diambil 30% untuk pihak penyelenggara jalan dan kontraktor. Kan untungnya udah jelas tuh, 150 juta guys. Ujarnya kepada cnnindonesia.com Kamis tanggal 2 bulan 3. Sudah ketahuan guys, dari budget udah disunat duluan guys, 30% ya. Sehingga kan turun ke bawahnya sudah semakin kecil. Dan ini juga dampaknya kan ke kualitas jalan itu sendiri guys ya. Aduh ampun Dia mengatakan keuntungan yang bisa diraih kedua belah pihak bisa mencapai angka triliunan saat mengerjakan proyek untuk jalan nasional strategis, khususnya untuk jalan tol yang berkisar antara 50 sampai 100 km. Wow guys, tadi 1 km aja 550 juta. Sekarang kalau 100 km, hitung aja sama kalian ya. Liar. Uang yang dihasilkan kedua belah pihak bisa lebih dari 150 juta, mungkin mencapai triliunan tergantung seberapa panjang jalannya. Selevel jalan tol yang panjangnya bisa mencapai 60 km bisa mencapai triliunan rupiah. Wow. Gampang ya cari duit ya. Menurut dia, kecurangan yang menyebabkan kualitas jalan jelek bermula pada faktor di luar prosedur pembangunan jalan, yakni deal antara pihak penyelenggara jalan saat open tender dengan kontraktor yang akan mengerjakan proyek. Ada 3 skenario. Pertama, pemerintah open tender untuk memenangkan kontraktornya. Kedua, kontraktor punya koneksi dengan orang dalam pemerintah. 3, pihak kontraktor melakukan suap atau bayar orang dalam biar bisa menang tender. Wow. Jadi kalau gua pahami ya, menurut pendapat gua nih pribadi, tender itu hanya sebatas formalitas guys. Sebetulnya pemenangnya udah ada gitu ya. Jadi ya pemerintah biar nggak dinilai guys ya, nggak adil gitu ya, seolah-olah ada tender padahal udah jelas pemenangnya siapa, karena kan udah bermain di balik layar. Ini bukan menurut gua ya, ini menurut artikel ini, dan gua juga pernah mengalami karena gua juga dulu pernah menjadi pemborong guys ya. Hal-hal seperti itu adalah hal yang sudah lumrah di Indonesia guys ya. Dan dugaan praktik culas antara pemerintah dengan kontraktor membuat kualitas aspal di bawah standar dan jalan cepat rusak. Yes, seperti yang sekarang kejadian. Kalian pernah lihat juga guys ya. Dan merasakannya seperti apa kualitas jalan di kita. Alright guys. Ia mengatakan kesepakatan praktek culas tersebut acap kali dilakukan kedua belah pihak di tempat yang gelap. Wow guys, di warung remang-remang nih guys. Pihak kontraktor memberikan servis kepada penyelenggara jalan setelah menang tender. Servis tersebut dimaksudkan agar tercipta diskusi di balik layar untuk memberi keuntungan kepada kedua belah pihak. Banyak banget prakteknya. Misalnya, ketika menang tender, pihak kontraktor itu meeting dan memberi servis di tempat yang tidak terekspos media. Contoh, di bar, karaoke, bahkan tempat pijat. Tempat pijat luar biasa, saking tidak mau tereksposnya ya. Ampun. Selain itu juga dia mengatakan diskusi di balik layar tersebut merupakan upaya agar pihak pemerintah dan kontraktor sinkron dan tidak mencederai satu sama lain saat ada audit atau inspeksi. Sebab menurutnya kemungkinan pengkhianatan tetap ada meski sudah mencapai kesepakatan. Guys. Ngeri ya guys ya. Di sisi lain, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengklaim tidak pernah terjadi kecurangan dalam pemeliharaan jalan. Cek saha Pak Hari mah suka pura-pura bodoh. Masa jangan menutup mata. Ya mungkin ya menurut gua ya. Mungkin di top manajemennya ya, di atasnya mah tidak terjadi seperti itu mungkin, tetapi di bawahnya yang patut diusut gitu ya. Atau mungkin juga gitu yang di atasnya juga pasti terlibat, atau ya minimal kebagian lah ya komisinya. Aduh, ini kan gua juga ya nggak yakin lah, tanda tangan kan pasti selalu ada amplop di sampingnya guys ya.
Itulah Indonesia guys ya. Kalau pemeliharaannya dilakukan oleh vendor kurang, langsung kita kasih peringatan. Ya peringatan sih, tapi tetap di belakang layar tetap berjalan guys. Ya, jadi seolah-olah ini semacam gimana ya, sandiwara atau gimana lah, gue juga bingung. Tapi yang jelas ya, kondisi seperti ini adalah hal yang sudah lazim ya terjadi di dunia kontraktor ya, ketika tender ya, hal itu pasti dilakukan guys. Karena gue juga dalam hal ini pernah merasakan gitu kan, karena gue juga dulu pernah jadi kontraktor juga tapi bangkrut guys ya. Alright guys, dan kadang gue juga berpikir guys, ini ketika perbaikan jalan gitu ya, ketika perbaikan jalan, kenapa pemerintah selalu melakukan pengecoran ulang dan pengecoran ulang gitu ya, sehingga terjadi, kalian bisa lihat ya, banyak level jalan lebih tinggi dari rumah penduduk guys. Dan ini bukan solusi menurut gua guys ya, karena menurut gua gitu kan, ketika terjadi seperti itu adalah malah memindahkan masalah ya, memindahkan masalah karena ya jalan mungkin aman, tetapi warga sekitar juga bermasalah, akan banjir di warga sekitar guys ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini akan menjadi bahan pemikiran bagi penduduk sekitar gitu kan, karena kan mau nggak mau mereka juga harus meninggikan level lahan mereka, rumah mereka gitu kan, dengan minimal sama dengan jalan ya. Itu kan ya, kalau warga rakyat ya membangun ya mungkin membangun rumah berpikir dua kali, karena kan duitnya dari mana guys ya. Bagi yang banyak duit mungkin nggak ada masalah gitu ya. Dan seperti yang kejadian, seperti yang pernah gue lihat dan di jalanan ya, dan gue setiap hari lewat jalan tersebut ya, ada level jalan yang lebih tinggi daripada sekolahan atau warga sekitar gitu ya. Dan gue juga ngeri ketika terjadi hujan gitu kan, wah ini tinggal nunggu banjirnya aja guys ya, nunggu banjirnya aja, karena kan airnya kan limpasnya ya kemana gitu kan. Dan menurut gua guys ya, bukan jalan yang harus diperbaiki. Menurut gua nih secara pribadi ya, secara pribadi nih gua yang berpikir ya, seharusnya saluran atau drainase yang tidak sehat menurut gua ya. Jadi drainasenya yang harus diberesin gitu kan, bukan jalannya menurut gua ya. Karena menurut gua drainase di kita itu sangat buruk sekali guys. Bahkan kadang ya itu dia guys, air tuh bingung dia mau buang kemana gitu kan, karena drainasenya aja udah nggak ada gitu kan. Seperti pemasangan drainase juga asal-asalan gitu kan, levelnya juga nggak jelas gitu kan, asal pasang gitu kan. Jadi ya seperti itulah guys ya. Banyaklah hal-hal yang menurut gua, entah gua yang tolol atau dari pihak pemerintah yang tolol gitu kan ya. Jalan levelnya lebih tinggi daripada rumah penduduk gitu kan, itu yang sangat-sangat gua sangat bingung gitu ya. Dan ada lagi yang lebih bingung menurut gua guys ya, sepanjang gua setiap hari gua lewat ya, hari gua lewat, ada satu daerah di daerah Pantura lah ya, Subang Pantura situlah ya, kalau nggak salah daerah Ciberes itu ya kalau nggak salah ya. Itu aspal jalan baru 2 minggu di aspal guys, mulus bagus gitu kan. Seminggu kemudian kok tiba-tiba kok dipasang begisting, dicor lagi pakai redimik. Waduh gila nih. Ini yang tolol siapa nih? Gua yang lihatnya yang tolol atau pemerintah yang tolol ya dalam hal ini? Itu aspal bagus, nggak mulus lah ya, nggak, karena kan selesai perbaikan ya. Tiba-tiba seminggu kemudian dipasang begisting, dicor pakai redimik gitu kan. Kan lucu guys ya. Ini buang-buang duit, menurut gua sih buang-buang duit gitu kan. Padahal masih banyak jalan yang harus diperbaiki gitu kan. Kalau menurut pendapat gua, ada pun gitu kan, benernya seharusnya redimik dulu, jalan redimik dulu, baru toppingnya baru pakai aspal gitu menurut gua sih. Tolong koreksi gua ya kalau gua salah ya. Redimik dulu dicor, baru toppingnya menggunakan aspal. Menurut gua itu yang benar gitu kan ya. Tapi ini kebalik guys, aspal bagus ditimbah pakai redimik. Aduh luar biasa, itu duit guys. Kurang lebih berapa kilo itu ya? Antar 10 kilo lah ya, kurang lebih nih ya. Dan coba bisa kalian cek lah warga sekitaran Pantura nih, yang daerah Ciberes mana nih, ada nggak daerah Ciberes Subang nih? Aduh, sehingga itu dia guys, rumah warga lebih rendah daripada jalan ya. Tinggal nunggu ini aja guys, nunggu banjir aja guys ya. Ya. Dan seperti di jalan tol juga kejadian kan, banyak juga jalan-jalan yang menggenang air, banjir jalan tol gitu ya. Itu bingung, air juga bingung mau kemana dia mau lari gitu kan, karena drainasenya juga nggak sehat gitu kan ya.
air semakin banyak, semakin lama mengendap, gitu kan, merusak jalan, akhirnya ya rusak lagi jalannya gitu kan ya. Itu guys ya, menurut gue sih seperti itu guys ya. Jadi ini yang tolol gue atau pemerintah nih nggak tahu nih. Oke, jadi itu mungkin informasi di siang hari ini guys ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bagi kalian yang mempunyai pengalaman yang sama seperti gue guys, melihat jalan lebih tinggi daripada rumah penduduk ya, silahkan share di kolom komentar guys ya. Dan bagi kalian juga yang koreksi silahkan di kolom komentar guys ya. Bagi kalian yang suka dan dengan konten ini silahkan klik tombol like dan subscribe-nya guys ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info terupdate dari gua. Alright guys, itu aja yang bisa disampaikan di pagi edisi yang hari ini. Semoga bermanfaat informasinya. Sampaikan salam gua buat keluarga kalian. Selamat pagi dan terima kasih.